Pendidikan modern itu seringkali memisahkan antara sains dan agama sebagai dua entitas yang saling bertolak belakang. Namun, dalam konteks pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, keduanya itu sebenarnya dapat saling melengkapi. Nah, mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu memberikan kerangka untuk memahami hal ini, khususnya untuk mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Dalam kerangka yang lebih filosofis, pemikiran Ken Wilber tentang teori 4 kuadran itu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sains dan spiritualitas itu dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Jadi, arti penting dari mata kuliah harmonisasi sains dan agama yang pertama itu adalah untuk memahami hubungan antara sains dan agama. Mata kuliah ini itu dapat memberikan wawasan bahwa sains dan agama itu tidak saling bertentangan, tetapi dapat dilihat sebagai dua cara untuk memahami dunia. Nah, bagi kita calon guru, hal ini itu adalah hal yang penting karena teks-teks yang akan kita ajarkan nanti itu seringkali mengandung nilai-nilai budaya dan etika yang memerlukan pemahaman integratif. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita calon guru itu tidak hanya akan menyampaikan materi tentang grammar atau struktur bahasa kan, tetapi juga kita harus menyampaikan nilai-nilai moral yang terkandung di materinya. Lalu, makna penting dari harmonisasi sains dan agama selanjutnya itu adalah untuk mengintegrasi nilai dan pengetahuan. Dengan mempelajari harmonisasi ini, kita itu dapat mengajarkan materi dengan sensitivitas terhadap nilai agama dan budaya. Lalu untuk arti penting selanjutnya itu adalah mengembangkan karakter guru yang berintegrasi. Guru itu diharapkan dapat menjadi teladan bagi siswa, bukan? Baik dalam cara berpikir yang logis ataupun dalam menjaga moralitasnya. Nah, mata kuliah ini itu dapat membantu kita calon guru itu untuk menjadi pribadi yang lebih memiliki keseimbangan intelektual dan spiritual. Lalu untuk makna penting dari harmonisasi sains dan agama itu adalah relevansinya dengan tantangan globalisasi. Karena di era modern saat ini, isu-isu global ya, contohnya seperti perubahan iklim saat ini, lalu penggunaan AI dan etika teknologi itu seringkali melibatkan pertanyaan moral dan spiritual, bukan? Nah, mata kuliah ini itu dapat membantu calon guru untuk menanamkan sikap yang kritis sekaligus bijaksana kepada siswanya. Dalam memahami dan mendalami pemikiran Wilber, ada beberapa istilah kunci yang penting yang sering dikemukakan oleh Wilber pada sebagian besar karya-karyanya. Istilah-istilah tersebut harus dipahami secara tepat dan komprehensif karena Wilber itu seringkali menggunakannya untuk menggambarkan suatu konsep tertentu yang saling berhubungan dengan konsep lainnya. Istilah-istilah tersebut adalah 4 kuadran atau the 4 quadrants, rantai besar wujud atau the great chain of being, dan pendekatan integral. Integral menurut Wilber itu memiliki makna komprehensif, inklusif, luas, dan merangkul segala hal. Pendekatan integral itu adalah menggunakan berbagai banyak perspektif, gaya, dan metodologi dalam menghadapi dan menyelesaikan segala hal dan segala disiplin ilmu, terutama filsafat, psikologi, dan agama. Adapun
spiritualitas. Hal tersebut disebabkan semua itu terdiri dari berbagai paradigma dan aliran. Konsep 4 kuadran itu adalah pengembangan dari rangkai besar wujud atau the great chain of being. Rantai besar wujud itu memiliki ratusan hierarki secara keseluruhan, baik yang terdapat pada pramodern, modern, maupun postmodern. Dari ratusan unsur hierarki tersebut, Wilber itu mengelompokkan menjadi 4 model utama yang disebut dengan 4 kuadran atau the 4 quadrants. Semua unsur dari keempat kuadran tersebut itu saling berhubungan. 4 kuadran inilah yang nantinya akan menjadi langkah yang menentukan dan memiliki kaitan yang sangat penting dalam relasi sains dan agama. Dalam konteks sains, Wilber juga mengaitkan 2 konsep tersebut di atas dalam kesatuan sains yang terjadi dari 3 domain utama, yaitu materi, hidup, dan jiwa. Ketiganya itu adalah manifestasi dari spirit yang saling berhubungan secara terus-menerus dalam satu rantai besar wujud. Konsep kesatuan dan keterkaitan antara satu dan yang lainnya itu adalah sebuah kesimpulan ilmiah dan bukan hanya kesimpulan keagamaan. Nah, sebelum membahas konsep-konsep tersebut, sebagai dasar pemikiran Wilber, perlu dilihat terlebih dahulu konsep Wilber terhadap 4 kuadran tersebut. Nah, kuadran pertama itu adalah kuadran kanan atas. Kuadran ini merupakan nilai ilmiah standar dari komponen individu alam semesta, antara lain atom, molekul, sel tunggal, organisme bersel banyak, organisme bersel kompleks, reptil, mamalia purba, lalu makhluk hidup yang memiliki akal, makhluk hidup yang kemampuan akalnya itu semakin tinggi yang disebut sebagai SF1, SF2, dan SF3. Hierarki dari setiap komponen ini itu bersifat asimetris. Begitu, seperti atom itu mengandung neutron, tapi tidak sebaliknya. Molekul itu mengandung atom tetapi tidak sebaliknya, dan seterusnya begitu. Nah, di samping itu perkembangan setiap komponen itu meliputi komponen sebelumnya dengan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh komponen sebelumnya. Lalu untuk kuadran yang kedua itu adalah kuadran kanan bawah. Kuadran ini itu kebalikan dari kuadran yang pertama. Jika kuadran pertama itu semakin tinggi tingkatannya, semakin besar, maka kuadran kedua itu semakin tinggi, semakin besar. Gitu. Nah, kuadran ini disebut juga sebagai kolektif luar atau sosial yang meliputi mulai dari yang tertinggi galaksi, planet, sampai pada negara atau bangsa. Kuadran kanan baik ataupun bawah itu menampilkan realitas-realitas luar yang dapat dilihat. Kuadran pertama itu juga disebut sebagai eksterior individu. Sedangkan kuadran yang kedua itu disebut dengan eksterior kolektif. Lalu untuk kuadran yang ketiga itu adalah kuadran kiri atas. Komponen kuadran ini itu bersifat kesadaran sisi dalam yang dimulai dari kesadaran individu yang paling sederhana. Contohnya seperti indrawi gitu, hingga sampai ke yang tingkat paling tinggi yaitu visi kreatif. Komponen kuadran ini itu bersifat internasional individu. Lalu untuk kuadran yang terakhir itu adalah kuadran kiri bawah. Kuadran ini itu terdiri dari komponen pandangan dunia yang bersifat kolektif atau
sosial begitu. Semakin tinggi tingkatannya, maka pandangan dunia itu akan semakin dalam dan kompleks. Komponen-komponen kuadran ini itu bersifat kultural. Kuadran kiri baik atau maupun bawah itu menampilkan realitas-realitas interior yang tidak dapat dilihat. Nah, kuadran ketiga itu juga disebut juga dengan interior individu. Sedangkan kuadran yang terakhir itu disebut dengan interior kolektif. Semua komponen sisi kanan itu dapat ditangkap melalui monological perspektif atau indrawi. Sedangkan sisi kiri seperti makna, nilai, pemahaman, dan sebagainya itu tidak dapat diketahui dengan pengalaman indrawi. Sisi kiri atau interior harus dilihat dengan introspektif dan interpretasi. Nah, untuk kuadran kanan itu menunjukkan realitas luar dan bersifat objektif. Sedangkan kuadran kiri itu menunjukkan realitas dalam dan bersifat subjektif. Segala aspek dari seluruh kuadran itu saling berhubungan, sehingga seharusnya itu menjadi aspek-aspek intristik dari kosmos itu sendiri. Masing-masing komponen dari semua kuadran itu menunjukkan berbagai bidang ilmu dan didalami oleh ahli yang beragam. Mulai dari atom sampai organisme itu adalah bidang dari kealaman. Lalu mulai dari perspektif sampai ke konsep itu adalah bidang psikologi dan seterusnya. Salah satu kelemahan modernitas itu adalah cenderung menguasai satu kuadran dan menolak serta mereduksi yang lain. Inilah yang disebut oleh Vincent P. Pecora bahwa modernitas itu memperbesar peran rasio sekaligus menghancurkan rasio itu sendiri. 4 kuadran tersebut itu pada dasarnya menunjukkan hubungan yang tepat antara sains dan spiritualitas. Keempat kuadran tersebut itu juga menunjukkan dimensi-dimensi utama dan penting dari seluruh realitas, baik yang bersifat relatif maupun utama atau ultimate. Nah, pada bagian lainnya, Gilbert itu menyebutkan bahwa keempat kuadran tersebut menunjukkan pertumbuhan, perkembangan, atau evolusi. Nah, dari konsep 4 kuadran tersebut, Wilber itu lebih cenderung menggunakan pendekatan multi perspektif terhadap suatu realitas. Sudut pandang multi perspektif ini adalah dengan cara menganalisis berbagai konsep-konsep agama dan filsafat serta melihat berbagai kritik terhadap keduanya. Jadi, mengintegrasikan sains dan spiritualitas adalah langkah penting untuk membangun individu yang berpikir holistik. Nah, mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu dapat membantu mahasiswa, khususnya bagi calon guru bahasa Inggris, untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan spiritualitas yang relevan dengan materi pembelajarannya. Nah, melalui kerangka Ken Wilber, sains dan spiritualitas itu tidak hanya untuk mengharmonisasikannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk memberikan wawasan yang lebih kaya atau lebih bermakna, baik dalam pendidikan ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pendekatan ini, calon guru seperti kita itu tidak hanya menjadi pendidik yang kompeten, tetapi juga pemimpin moral yang mampu untuk menginspirasi generasi muda untuk berpikir kritis, spiritual, dan manusiawi. Jadi sekian materi yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.